Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode ini. Dan kita akan ngebahas Yeskiel pasal yang ke-8 ya. Dan sebelum kita mulai, kita bertadarusan, mari saya ajak semua untuk satu hati kita doa. Mengucap syukur, kami boleh ada dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan semata-mata. Dan saat ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami, Yeskiel pasal 8. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Persiapan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan ngebahas Yeskiel pasal yang ke-8. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, Yeskiel pasal 8 perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Berhala Kekejian yang ada di dalam Bait Allah. Sama-sama kita baca ya. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan yang dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengelurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara. Tunggu di sebelah utara gerbang mesbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, hingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lobang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat sungguh kepada segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan. Dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaazanya bin Safan di tengah-tengah mereka. Dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Allah, di antara balai bait suci
dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Haleluya. Kembali ya, kita membacanya setiap hari satu pasal. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti, kita semakin jelas bagaimana marahnya Tuhan kepada Israel, sehingga akhirnya Israel ada di tanah pembuangan di Babilonia. Apa yang Tuhan perlihatkan kepada Yehezkiel ini adalah gambaran nyata bagaimana sikap orang Israel kepada Tuhan di hari-hari sebelum mereka dibuang di Babel. Ketika mereka ada di bait suci, bahkan orang-orang di pelataran bait suci membelakangi bait Allah, sujud menghadap ke timur. Di beberapa pintu gerbang bait suci, ada beberapa perempuan yang menangisi dewa-dewi kafir. Bahkan tua-tua Israel pun di dalam kegelapan di rumah-rumah mereka. Mereka memiliki dan menyembah dewa-dewa. Karena mereka berpikir di tempat yang gelap Tuhan tidak ada. Ini gambaran orang umum kebanyakan yang punya dewa-dewi dalam bentuk buatan tangan manusia, yang akhirnya berpikir kalau dewanya ditaruh di sebelah timur, maka ketika dia ke barat, dia tidak akan, apa yang dia lakukan tidak akan diketahui oleh dewanya yang bentuk benda itu. Ya. Inilah yang dipahami oleh banyak orang Israel ketika mereka berpikir bahwa Tuhan ada di dalam ruang Maha Kudus, maka Tuhan tidak melihat di area luar, di area jauh di sana gitu. Mereka berpikir bahwa Tuhan hanya ada di ruang Maha Kudus saja. Sehingga keluar aja ke ruang kudus, Tuhan sudah tidak bisa melihat. Karena sudah ditutupi oleh tirai suci dan lain sebagainya. Keluar dari ruang kudus menuju ke pelataran, Tuhan semakin gak lihat karena sudah beberapa kali harus melewati tirai kudus. Apalagi kalau dilakukan dosa itu di pintu gerbang yang jauh dari ruang kudus, jauh di luar, dilakukan di tempat-tempat yang gelap. Mereka berpikir Tuhan tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan. Mereka lupa bahwa Tuhannya Israel itu berbeda dengan dewa-dewi buatan tangan manusia lainnya. Nah, ini yang harus dicermati ketika kita punya iman kepada Tuhan dan kita mulai bersosialisasi, kita mulai hidup di tengah masyarakat yang memiliki iman yang berbeda dengan kita. Karena sosialisasi kita, karena kehidupan bermasyarakat kita, itu pasti akan mempengaruhi pola pikir dan bahkan iman kita, saudara. Itu makanya Alkitab berkali-kali mengatakan jagalah pergaulan. Bukan tidak boleh kita bersosialisasi, bermasyarakat dengan rakyat atau orang lain di luar sana yang berbeda dengan kita. Tapi ya tadi, kita harus benar-benar berjaga-jaga. Sebab pola pandang mereka, pola pikir mereka ketika mereka suarakan dan kita dengar dan kita berdiskusi panjang lebar dengan mereka soal hal-hal duniawi tadi, maka itu sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kita. Itu yang terjadi atas Israel. Ketika Israel menjadi sebuah negara yang luar biasa, berinteraksi dengan dunia luar, banyak orang luar dari negara-negara lain yang datang ke Israel dan lain sebagainya, berdagang dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang diimani oleh orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu yang mereka lihat, orang Israel lihat. Oh, Tuhan tuh seperti itu. Oh, kalau misalnya ya menyembah Tuhan ya di depan patung dewanya. Di luar itu ya mereka hidupnya biasa, mabok-mabokan, main perempuan dan lain sebagainya. Oh, berarti ya Tuhan seperti itu. Karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar. Orang Israel itu hanya mewarisi iman dari orang tuanya. Ya lambat laun akhirnya kalau tidak belajar dengan sungguh, iman mereka semakin kendur. Apalagi
Kalau kita lihat bahkan orang yang belajar, orang yang beragama sekalipun itu juga tidak memiliki iman yang benar. Bayangkan bagaimana rakyat biasa yang hanya beragama saja, mewarisi iman kepada Allahnya nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka tidak punya pengenalan pribadi. Ketika mereka berinteraksi dengan teman mereka, sahabat mereka, kolega mereka, rekan bisnis mereka yang punya sesembahan dewa-dewi buatan tangan manusia, itu pola pikir itu akan mengikuti sedikit banyak, saudara. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diamati, itu kan mempengaruhi. Ya. Nah, kalau kita nggak punya benteng yang kuat, ya kita akan sama terhisap nantinya. Itu yang bagi saya ketika saya baca ini, hati saya berkata demikian, bahwa orang Israel akhirnya mengkotakan Tuhan, memposisikan Tuhan seperti layaknya dewa-dewi lain bagi bangsa lain. Mungkin Israel tidak murtad gitu ya. Mungkin Israel tidak menolak Yehova Adonai. Mereka tetap Tuhannya adalah Tuhannya nenek moyang mereka, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Adonai. Tapi mereka akhirnya membuat deskripsi tentang Tuhan mereka seperti yang mereka tahu, mau, dan pahami. Nangkep ya? Jadi akhirnya mereka lah yang membentuk Tuhan mereka sendiri. Di zaman-zaman Yeskiel hidup, menurut apa yang saya rasakan ketika membaca ayat ini, orang Israel itu menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang mereka bentuk sendiri dalam pola pikir dan hati dan apa yang mereka rasakan di hati mereka. Bukan Tuhan sebenarnya yang mereka pelajari, tapi mereka sudah punya konsep berdasarkan melihat kiri kanan teman-temannya tadi, dewa-dewi sembahan orang-orang di sekitar Israel. Kemudian mereka membawa pemikiran itu untuk mereka taruhkan di dalam pengertian mereka terhadap Tuhannya mereka. Dan ini yang terjadi gitu. Saya masih ingat banget zaman saya kecil. Saya masih main-main gitu ya. Zaman dulu tuh tinggal di komplek gitu ya. Terus belum ada terlalu bagaimana soal kefanatik-fanatikan begitu. Ya sudah ada lah, tapi tidak sekencang sekarang seingat saya dulu. Kita puasa masih rame-rame ya. Lebaran masih rame-rame bareng-bareng, Natalan juga masih rame-rame bareng-bareng. Ya, masih satu gang itu anak-anak yang seusia saya atau di atas saya sedikit, di bawah saya sedikit tuh banyak banget gitu. Jadi kita tuh hampir setiap sore itu pasti ada permainan anak-anak di jalan gang gitu. Ya, gang yang kurang lebih lebarnya berapa ya? Nah, mungkin 4 atau 5 meter gitu ya. Ya, terus panjang ya. Itu ada tiang-tiang listrik. Kita kalau hari tertentu main tak benteng ya. Hari tertentu lainnya main galasin, hari tertentu mainnya main casting, main bola. Kita tiap hari ada aja permainan di situ karena untuk anak yang ukuran tinggi badannya belum seberapa itu cukup besar saat itu ya. Kalau sekarang main di situ ya aneh aja gitu ya. Saya masih ingat banget lagi ngobrol gitu, tiba-tiba, teman saya nih atau beberapa rumah dari saya, kita kumpul di siang hari apa sore hari, pokoknya di dalam rumah orang di teras di halamannya gitu, kita ngobrol-ngobrol, sambil main kartu atau apa gitu, sambil ngobrol-ngobrol, Yesus lo tuh ada loh di Quran loh, di kitab suci kita loh gitu ya. Namanya Nabi Isa. Terus mereka cerita lah, iya dia bisa membuat burung dari tanah liat terus ditiup terus burungnya bisa hidup gitu kan. Nah, saya sebagai orang yang Kristen gitu ya, seneng dong gitu loh bahwa Tuhan saya ada di kitab suci mereka gitu ya. Dan apalagi cerita Tuhan saya di kitab suci mereka itu lebih heboh daripada yang saya baca di Alkitab. Bayangin di Alkitab mana ada Tuhan Yesus buat burung dari tanah liat terus ditiup terus burungnya itu bisa terbang dan hidup gitu kan, nggak ada cerita seperti itu. Apalagi cerita itu dikatakan bahwa Yesus itu melakukannya di zaman ketika dia masih kanak-kanak gitu. Di Alkitab kita kan Yesus kanak-kanak kan hilang gitu sampai usia 12 tahun ketika Yesus pertama dibawa orang tuanya ke Yerusalem ya. Terus habis itu pulang ya,
hilang ceritanya, tiba-tiba muncul lagi pas pembaptisan gitu kan. Antara 12 sampai 80 sampai 30 tahun itu kan the missing years kata banyak orang ya. Apa tahun-tahun yang hilang. Hilang itu maksudnya tidak dicatat di Alkitab. Tapi kalau kita membaca dengan benar ya jelas disimpulkan dalam pasal-pasal pertama kitab Injil, Yesus semakin belajar, semakin dewasa, semakin bertumbuh imannya, menyukakan hati Tuhan dan juga disukai oleh banyak orang gitu kan. Jadi memang tidak diceritakan karena memang inti dari Injil adalah pelayanan Yesus menebus dosa manusia. Maka itu yang dipentingkan ya, bukan masalah bagaimana Yesus biografinya dari usia 0 sampai kematiannya. Bukan itu. Cerita Injil itu tidak bicara di situ. Nah, ketika saya dengar gitu, ya karena ini pergaulan ya, teman-teman yang apa namanya, yang guyup, saya lupa entah kenapa, entah karena kebodohan saya atau karena saya ingin juga menghargai cerita itu ya. Dan akhirnya saya sesali jujur aja ya, setelah bertahun-tahun itu cerita itu masih ingat tuh. Saya masih ingat saya ngomong sama siapa, padahal itu udah kejadiannya 30 tahun yang lalu gitu, zaman saya masih usia SD ya, mungkin sekitar 8, 9 tahun, 10 tahunan, berarti kan udah 30-40 tahun yang lalu, saudara. Ya. Tapi cerita itu masih ingat tuh. Ya. Saya masih bisa, memori saya masih ingat saya ada di mana, bentuknya masih gimana, meskipun rumah tetangga saya sekarang ini udah berbeda jauh dengan apa yang saya ingat gitu ya. Ada tempat duduknya, teduh lah, ada pohon jambu di depannya. Kita emang sering ngobrol di situ karena kebetulan rumah itu anak-anaknya om dan tante, saya manggilnya Pak Ade dan Bude gitu ya. Itu anaknya banyak gitu loh. Ya. Jadi anaknya ada berapa? 7 atau 8 begitu, sedangkan orang tua saya kan anaknya cuma 2 gitu ya. Dan jadi rumah itu karena banyak anak-anak mudanya jadi base camp gitu di gang itu. Selalu kumpulnya di situ. Iya, terus saya langsung bilang aja, saya masih ingat celutukan saya tuh. Ya, mungkin tidak sepresisi yang dulu ya, tapi saya masih ingat karena setelah saya mengerti, saya rasa itu bodoh banget dan saya minta ampun sama Tuhan gitu ya. Terus saya bilang gitu, iya, jangan-jangan gue belum baca aja Alkitab gue. Jangan-jangan ada juga kali Nabi lo di Alkitab gue gitu. Itu sesuatu yang terucap gitu ya. Nah, saya mau ngomong begini, ya tentu nggak ada dong cerita soal Nabi Muhammad di Alkitab kita, itu kan nggak ada gitu ya saudara ya. Cuman saya ingat banget saya melakukan itu ya antara saya bodoh atau saya ingin membanggakan Alkitab saya atau saya ingin menghargai ya teman saya itu. Intinya yang saya mau katakan, pola pikir saya akhirnya ngikutin mereka. Kalau mereka utarakan Yesus zaman kecilnya pernah buat burung dari tanah liat terus ditiup bisa hidup, itu memang mungkin ada di hadis mereka, saya nggak mendalami ya, atau di Quran mereka gitu ya. Tapi karena saya mendengarkan mereka seperti itu, pola pikir saya akhirnya ya saya harus mengapresiasi dengan mengatakan lah, ya mungkin aja kali ada ya, nabimu di Alkitab saya gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, seringkali ketika kita bergaul dengan orang, pola pikir kita itu akan terhisap dengan cara pikir dia. Ya kan? Apalagi kalau kita sudah trust, kita sudah suka, kita sudah percaya sama orang itu, maka sedikit banyak pola pikir dia, tutur kata dia, pendapat dia itu akan mempengaruhi kita. Dan ini yang saya dapatkan ketika saya baca Yeskiel pasal 8 ini. Meskipun mereka ada di bait Allah, ya, bahkan tua-tua membawa bokor, ada dupa-dupaan, wangi-wangian, tapi mereka punya, di tempat tersembunyi mereka punya dewa-dewi lain. Di bait Allah ada puluhan orang membelakangi bait Allah, membelakangi ruang kudus untuk sujud ke arah timur, menyembah dewa-dewi tentunya di sana. Di sebuah pintu masuk ada perempuan-perempuan yang menangis di hadapan patung dewa tertentu. Ini kan mengindikasikan bahwa mereka tidak berpikir bahwa Tuhan bisa melihat apa yang mereka lakukan. Mereka berpikir mereka fine-fine saja, cari alternatif lah. Ya nggak ada salahnya lah. Toh kita tidak murtad kok, kita masih menyembah Tuhan. Cuma ya siapa tahu dengan kita lakukan ini, semakin banyak Tuhan-Tuhan, dewa-dewa lain yang nolong kita. Mungkin pola pikir mereka begitu. Kenapa? Karena orang zaman dulu kan memang politeisme. Penyembah banyak berhala, penyembah banyak dewa.
Sehingga pikiran mereka yang ditanamkan sejak kecil, Tuhan mereka cuma satu, ketika mereka akhirnya dewasa, bergaul, berteman, bersahabat, tukar pikiran banyak dengan orang-orang lain yang punya dewa-dewi banyak, ya mereka akhirnya berpikir juga, ya nggak ada salahnya juga toh, kita tidak meninggalkan Tuhan kok. Kita cuma mempercayai dewa-dewi lain. Ya kan? Dan ini di hari-hari ini jujur saja, adalah gitu ya, banyak orang yang seperti itu dalam konteks Kristen. Ya, tentu mungkin bukan dewa-dewi konteks sekarang ini ya. Sebab di Indonesia ini aja orang nyembah patung aja kan sangat minim gitu ya, sangat minoritas. Tapi mungkin Tuhan mereka itu bukan bentuk lagi patung-patung dewa-dewi yang di zaman modern ini ya, orang yang kalau pakai logika ya tentu akan berpikir kok kita nyembah patung gitu ya. Nggak masuk akal di logika kita ini. Tapi mungkin Tuhan, dewa-dewi yang lain itu dalam bentuk yang lain. Uang mungkin, kekuasaan mungkin. Ya, kalau Bapak Ibu ingat beberapa hari lalu ada pendeta terkenal viral, dan bahkan saya mendapatkan informasinya juga ditegur langsung oleh sinodenya. Karena pendeta ini ya bukan kapasitas dia mempengaruhi atau bahkan mengeluarkan statement yang menjurus pada fitnah gitu ya. Ini loh yang soal polisi dibunuh itu loh, ya kan? Kan viral tuh pendeta itu bela jenderal dan pasangan suami istri jenderal ini yang katanya sebagai otak pembunuhan ajudannya. Itu kan viral itu. Bahkan videonya ada, masih di YouTube. Terus suara pendeta itu mengintimidasi tanda kutip, itu kelihatan banget vulgar, dan bagi saya juga sebenarnya nggak tepat ya. Masa seorang hamba Tuhan ngomong begitu dalam kasus yang dia mungkin tidak dapat informasi yang valid. Ini kan masih dalam proses hukum gitu kan ya. Dia mencerminkan bahwa pendeta terkenal sekalipun, punya masa banyak sekalipun, yaitu nggak kebal dengan hal-hal seperti itu. Ya, saya jujur aja tidak percaya kalau tidak ada unsur lain di balik semua itu. Hanya sekedar membela orang tertentu tanpa ada yang lainnya, saya tidak termasuk orang yang tidak percaya. Pasti ada sesuatu. Ya. Nangkep ya saudara ya. Entah uang kah, entah yang lainnya kah. Ya saya cukup kenal lah gitu dengan pendeta tersebut gitu ya. Sedih aja, soalnya udah beberapa kali blunder nih orang nih. Dengan usia yang mestinya bertambah, dewasa, semakin matang. Ya tadi, itu makanya punya iman, punya mental, punya pelayanan yang benar-benar fokus tulus itu susah saudara. Akhirnya bermain di politik. Ini politik bagi saya. Main di ranah yang bukan dia hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ya hamba Tuhan aja gitu. Ternyata bengkok gitu. Ya, saya tahu akhirnya dia minta maaf secara terbuka. Ya. Dan surat teguran dari sinodenya saya dapatkan juga. Cukup keras juga. Ya. Padahal ini pendeta-pendeta ternama gitu ya. Ya, ini yang saya mau katakan tadi. Hati-hati dengan pergaulan. Orang sekali berapapun kalau pergaulannya dengan orang-orang yang salah, ya sedikit banyak akan mempengaruhi cara berpikir dia, cara dia merespon sesuatu. Saya kasih contoh tadi, contoh pendeta senior tadi yang punya nama besar di Indonesia ini, karena itu contoh yang real bagi saya. Ya. Nggak mungkin ya orang yang punya track record bagus itu akhirnya bisa bertindak seperti ini, yang bagi saya relatif juniornya gitu ya, nggak masuk di akal saya. Kalau memang dia tidak bergaul atau tidak berteman dengan orang-orang yang model begitu, ya kan? Sedikit banyak akan mempengaruhi. Mau siapapun dia, termasuk hamba Tuhan.
apa yang Yeskiel sampaikan di pasal 8 ini sangat tajam. Dan sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan saudara. Jangan-jangan banyak saudara yang dengerin ini juga menyembah Tuhan, tapi satu sisi saudara menilai Tuhan atau menjelaskan Tuhan, saudara menjabarkan Tuhan dengan konsepmu sendiri. Bukan dari apa yang Alkitab katakan, tapi kau punya konsep sendiri. Sehingga kau menyembah, makanya berkali-kali saya bilang kan, kita semua orang Kristen mungkin boleh punya Tuhan yang namanya Yesus. Mungkin kau manggilnya juga sama-sama saya, Yesus Kristus. Tapi bisa saja, sangat besar kemungkinan, Yesus Kristusnya saya yang ada di otak dan di hati saya, dengan Yesus Kristusnya saudara atau orang Kristen lain di otak dan hatinya, itu Yesus Kristus yang berbeda. Nangkep ya saudara ya? Jadi kita teriak sama-sama Yesus, Yesus, Yesus di gereja, misalnya dalam perayaan Natal bersama, tapi sebenarnya yang kita teriakan tuh Yesus yang berbeda. Karena Yesusnya saya tidak sama dengan Yesusnya saudara. Dan saya berani berkata banyak orang Kristen di luar sana yang menyembah Yesus atau mengenal Yesus atau bisa menjelaskan Yesus dengan cara mereka sendiri. Entah dengan pengalaman pribadi mereka. Oh, saya pernah bertemu Yesus. Berjenggot. Itu Yesusnya dia. Apakah Yesus benar-benar berjenggot gitu? Saya nggak yakin, saudara. Nah, makanya kita sekarang ini berkali-kali dalam banyak kesempatan, kita harus membangun iman kita dari dasar yang valid, yang sama, yang terukur. Apa itu? Nggak ada yang lain, sudah cuma Alkitab. Jadi kalau Alkitab itu dijadikan pedoman dasar kita dalam beriman, maka saudara nggak akan seperti orang Israel yang digambarkan Yeskiel 8 dan beberapa ilustrasi yang saya contohkan tadi. Nggak akan. Nah, berapa banyak kita yang menjadikan pemahaman kita, menciptakan pemahaman kita, itu dari dasar Alkitab. Berapa banyak orang yang hamba Tuhan di sana yang membangun pengajarannya itu dasarnya benar-benar Alkitab. Berapa banyak pendeta-pendeta di sana yang kalau berkhotbah dasarnya benar-benar Alkitab. Kalau kita punya dasar lain, kita pakai sumber-sumber lain setara dengan Alkitab, maka nggak heran Yesus saya dengan Yesus mereka berbeda. Dalam kesempatan ini saya kembali mengingatkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Dari Yeskiel 8 ini, saya berani yakin bahwa orang Israel itu tidak dengan sengaja melukai hati Tuhan. Mereka tidak dengan sengaja berontak kepada Tuhan. Dengan fakta mereka masih ada di seputaran bait Allah dalam cerita Yeskiel 8 ini, itu membuktikan mereka masih menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang mereka sudah deskripsikan dengan maunya mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari dunia. Nangkep ya? Jadi ini yang akhirnya membuat mereka salah dalam pengenalan akan Tuhan. Dosa yang tidak sengaja itu terus mereka lakukan, sehingga ketika mereka terus lakukan, meskipun awalnya tidak sengaja, itu semakin menyakitkan hati Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Tuhan menghukum mereka tanpa lagi rasa sayang dan tanpa kenal belas kasihan. Bahkan ketika Israel berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring, Alkitab katakan di ayat terakhir tadi, ayat 18, Tuhan berkata, aku tidak akan mau mendengarkan mereka. Jangan sampai Bapak, Ibu, dan saya ada di titik ini, di mana Tuhan gak lagi sayang sama kita, Tuhan gak lagi mau ada belas kasihan kepada kita. Bahkan ketika dia lihat kita teriak-teriak, berdoa, berpuasa, beribadah benar-benar, Tuhan bilang, gue gak peduli lagi. Ada ya begitu? Nah ini contohnya.
Jadi jangan dipikir orang datang ke gereja terus teriak Yesus, Yesus dengan hati yang hancur. Itu Tuhan otomatis dengar, belum tentu. Kalau Tuhan tahu memang orang ini melakukan itu karena dosa yang panjang, sehingga akhirnya mereka baru sadar ketika mereka udah segala-galanya habis, mereka baru datang kepada Tuhan dengan Tuhan, 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 Tuhan. Saya rasa Tuhan akan mencuekin mereka untuk sementara waktu, membentuk mereka. Sebab kalau ada orang hancur datang kepada Tuhan, ya, dengan bertobat sungguh, Tuhan pulihkan segera, orang ini akan terbiasa dengan karakter seperti itu. Alah, tenang aja lah. Pokoknya kita buat dosa aja. Nanti kalau hancur-hancuran datang kepada Tuhan, bertobat, pasti Tuhan akan ampuni. Apakah begitu? Baca baik-baik. Ya. Ayat 18 saya baca buat saudara sebagai penutup. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang, tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. So, siapa bilang pengampunan Tuhan itu selalu ada? Kalau saya ngomong begini, tanpa saya bagikan konteksnya, orang kan bilang saya pendeta sesat. Tapi kalau kau baca Alkitab, nggak selalu orang yang sudah habis terus berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan akan dengarkan. Makanya, ada bagian ayat Alkitab yang mengatakan, carilah Tuhan selagi dia masih bisa diketemui. Itu bahasa saya, bukan cuma diketemui, selagi dia masih mau diketemui. Sebab ada kalanya pintu bagi kita untuk dia tertutup rapat. Dan kalau itu sudah terjadi, kau teriak-teriak kayak apapun seperti Yesaya 8 ini, sayangnya udah nggak ada, belas kasihannya udah nggak ada. Sehingga kau berteriak kayak apapun, dia tidak akan mendengarkan kita. Pesannya, jangan sampai menunggu waktu itu. Bertobat supaya Tuhan terus memulihkan kita. Yesaya 8 ini semoga menjadi pembelajaran yang luar biasa buat semua yang mengikuti. Haleluya. Kita akan akhiri episode kali ini. Semoga Yesaya 8 ini memberkati semuanya. Dan kalau sudah diberkati, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share program ini kepada yang lainnya. Agar banyak orang Kristen di luar sana mau belajar bersama-sama dengan kita, belajar Alkitab, sehingga imannya bisa bertumbuh bersama dengan kita. Gitu ya. Dan terus dukung dalam doa. Kalau saudara juga mau memberkati, ada nomor rekening juga yang di layar saudara. Setiap taburan akan dipakai untuk mengelola channel ini semakin hari semakin baik. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, buat hari ini kami sudah belajar dari Yesaya 8 dan kami minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Kami berserah kepadamu, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai bersama lagi di episode berikutnya. Dan saya percaya semakin terus kita melakukan tadarus Alkitab ini, kita akan semakin hidup punya iman yang benar. Dan iman yang benar itu iman yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.